Malang, 12 Januari 2002. Langit malam itu begitu gelap, cahaya bintang dan rembulan tak mau menampakkan kehadirannya. Gerimis kecil mulai turun membasahi bumi. Suara dan Ishak yang mulai terdengar dari masjid seberang jalan membuat keluarga Yudi bergegas menata makanan di meja dan merapikan kursi-kursi di ruang tamu. Yudi yang masih dirundung kesedihan harus berusaha tegar meski cobaan ini begitu berat dirasakannya. Acara tahlilan akan segera dimulai karena malam ini adalah tepat malam 7 hari meninggalnya istri Yudi, Linda. Wanita cantik yang sudah 3 tahun menemani Yudi kini sudah tak ada di sampingnya lagi. Kabar kematian Linda yang secara tiba-tiba begitu mengagetkan Yudi. Yudi sendiri sedang pergi keluar kota untuk bekerja, sedangkan Linda sendiri tinggal bersama orang tua Yudi. Dan mereka akan bertemu beberapa bulan sekali saat Yudi pulang kampung. Tahlilan pun berlangsung secara khidmat. Yudi masih duduk termenung. Dipandanginya foto pengantinnya yang terpajang di dinding ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 9 malam dan acara tahlilan pun telah usai. Tiba-tiba, Mbak Yusna mengagetkan Yudi dari belakang. Dia menyuruh Yudi segera bangkit dari keterpurukan. Siapa yang mendobrak pintu? Mbak Yusna sendiri adalah kakak ipar Yudi yang juga masih tinggal satu atap bersama orang tua Yudi. Gerimis semakin lama semakin deras. Suasana dingin menyelimuti malam itu. Ketika Mbak Yusna sedang membereskan gelas dan piring, tiba-tiba dia mendengar suara aneh yang muncul dari luar pintu. Suara itu datang bersama suara burung gagak. Mbak Yusna yang penasaran mencoba mengintip dari jendela. Tiba-tiba Mbak Yusna kaget dan menjerit. Dia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mencoba kembali memberanikan diri melihat sosok putih berambut panjang dengan wajah yang begitu pucat. Mukanya yang nyaris tak terlihat karena tertutup dengan rambut panjangnya. Mbak Yusna, Mbak Yusna. Suara menggema itu keluar dari mulut wanita berbaju putih itu. Mbak Yusna yang ketakutan lari terbirit-birit sambil memanggil suaminya. Kegaduhan yang dibuat Mbak Yusna membuat semua anggota keluarga berkumpul mendatanginya. Mbak Yusna kemudian menceritakan apa yang dilihatnya, tapi semuanya tak percaya dan mengira dia hanya berhalusinasi. Malam pun berlalu dengan suasana yang masih mencekam. Dari dalam dapur, tiba-tiba Mbak Yusna mendengar suara orang yang sedang mencuci piring dan gelas. Suara itu begitu jelas terdengar dari kamar Mbak Yusna yang hanya disekat dengan tembok pembatas. Dia lalu membangunkan suaminya, tapi anehnya suara itu tiba-tiba menghilang. Dan suami Mbak Yusna sendiri tak mendengar suara seperti apa yang diceritakan oleh istrinya tersebut. Hari-hari berikutnya Mbak Yusna juga sering mengalami hal di luar nalar. Bahkan pada suatu malam dia pernah melihat sosok wanita bercermin di kamar Yudi dan Linda. Rumah mertuanya yang dirasa cukup nyaman kini berubah menjadi layaknya rumah angker. Suatu malam Mbak Yusna tinggal di rumah sendirian karena ibu mertuanya dan suaminya ada sebuah pekerjaan. Mau tak mau, dia harus bermalam di rumah sendirian ditemani anaknya yang masih berumur 5 tahun. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Suasana sepi, sunyi, serta awan yang berkabut menambah suasana semakin mencekam. Tak seperti biasanya, suara burung hantu bersautan di luar sana. Baru saja Mbak Yusna mau memejamkan matanya, tiba-tiba saja pintu kamar Yudi terdengar didobrak oleh seseorang. Karena dia tahu Yudi sedang pergi kerja keluar kota, akhirnya Mbak Yusna nekat mendekati ke kamar Yudi.
Tampak dari kejauhan ada sosok wanita duduk di tepi ranjang. Sosok wanita itu melotot tajam ke arah Mbak Yusna. Sontak saja membuat dia pingsan di tempat. Detik itu juga, tak selang berapa lama kemudian, suami serta ibu mertuanya pulang dan mereka pun kaget mendapati Mbak Yusna yang tertidur di depan kamar Yudi. Pagi pun tiba. Mbak Yusna menceritakan kejadian apa yang dilihatnya tadi malam. Tapi lagi-lagi mereka tak percaya dan menganggap Mbak Yusna sedang bermimpi. Dengan terpaksa Mbak Yusna kembali harus menelan kenyataan bahwa dia hanya dianggap pembohong. Suatu hari, Mbak Yusna mengalami ketakutan yang amat sangat, hingga membuat tubuhnya panas dan sering marah-marah tanpa sebab. Mbak Yusna tak mau bertemu dengan siapapun dan sering menyebut kata-kata minta maaf pada Linda, adik iparnya. Hal tersebut membuat suami dan ibu mertuanya bertanya-tanya. Atas saran seorang kiai, Mbak Yusna harus cepat diruqyah. Tak selang beberapa lama kemudian, Mbak Yusna tiba di sebuah pondok pengobatan alternatif. Dan di sanalah Mbak Yusna ditangani oleh seorang kiai yang terkenal dengan sebutan Abah Mahmud. Ketika beliau meletakkan tangannya pada kepala Mbak Yusna, tiba-tiba Mbak Yusna menangis meraung-raung seolah ada sebuah penyesalan. Linda, maafkan Mbak Lin. Maafkan Mbak. Kata-kata itulah yang terus saja terucap dari mulutnya. Hingga akhirnya Abah Mahmud berhasil menenangkan hati Mbak Yusna dan mencoba bicara dari hati ke hati. Disaksikan suami, ibu mertua, dan juga Yudi. Mbak Yusna mengawali sebuah cerita di mana sebenarnya dia sangat membenci Linda. Itu karena Yudi adalah adik iparnya yang baik. Mbak Yusna berniat menjodohkan Yudi dengan keponakannya sendiri. Tapi rencana itu gagal karena Yudi secara tiba-tiba membawa gadis pujaannya pulang ke kampung, yaitu Linda sebagai calon istrinya. Tanpa tahu asal muasal, Linda tiba-tiba saja masuk dalam kehidupan keluarga mertuanya. Ditambah lagi sikap Linda yang selalu menjadi pusat perhatian ibu mertuanya. Hal itu tentu saja membuat geram Mbak Yusna. Maka, secara diam-diam Mbak Yusna mencari tahu soal bibit, bebet, dan bobot Linda. Dan benar saja, Linda adalah seorang gadis miskin dari desa. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Linda mempertaruhkan kesuciannya hanya untuk rupiah. Linda terkena bujuk rayu seorang mucikari dan terjerumus dalam lembah hitam. Namun meski begitu, Linda mempunyai kepribadian yang cukup baik. Dia selalu menutupi pekerjaannya dari orang tuanya. Sebenarnya Linda ingin meninggalkan profesi gelapnya itu, tapi keadaanlah dan kurangnya pendidikan agama membuat dia masih bergelut dengan dunia malam hingga bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya Linda berkenalan dengan Yudi, pemuda tampan yang mampu membuat sadar hati Linda. Pertemuan yang sering dan adanya kecocokan membuat benih-benih cinta mereka pun bersemi. Yudi kemudian membawa pulang Linda dan memperkenalkannya kepada keluarganya tanpa menceritakan masa lalu Linda. Mendapat info perihal masa lalu Linda, Mbak Yusna tersenyum sinis. Dia seperti mendapatkan tameng untuk melawan Linda. Dan benar saja, kini ibu mertuanya sering mencemooh Linda setelah mendapat cerita dari Mbak Yusna soal masa lalu Linda. Kalau dulu Linda selalu disayang ibu mertuanya, kini dia selalu diperlakukan seperti pembantu. Linda selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah ketika suaminya pergi berangkat kerja keluar kota. Sedangkan Mbak Yusna tertawa puas, tak kalah Linda dimarahi ibu mertuanya. Linda adalah wanita pendiam. Dia mencoba sabar atas perilaku Mbak Yusna dan ibu mertuanya itu. Tapi malam itu pertengkaran hebat terjadi antara Mbak Yusna dan Linda.
Kalimat-kalimat kotor terucap dari mulut Mbak Yusna. Hinaan dan cacian membuat hati Linda sakit hati. Hingga keesokan paginya Linda ditemukan sudah tak bernyawa di kamar tidurnya, dengan tangan yang masih memegang obat pembasmi serangga. Karena panik, Mbak Yusna membuang obat serangga itu lalu memanggil suami serta ibu mertuanya. Mbak Yusna juga mengatakan kalau Linda ditemukan terjatuh dari kamar mandi, lalu terkena serangan jantung hingga meninggal. Keluarga serta warga banyak yang percaya akan cerita Mbak Yusna. Selesai bercerita, dia bersujud di kaki Yudi dan meminta maaf atas perilakunya selama ini kepada Linda. Untuk menebus rasa bersalahnya, Mbak Yusna akan menyantuni keluarga Linda dan memperlakukan orang tua Linda seperti orang tuanya sendiri. Meski sakit, tapi Yudi harus bisa menerima kenyataan. Dia tak menyangka perilaku kakak iparnya dan ibunya terhadap Linda selama dia pergi. Berbaik sangkalah pada setiap orang, karena pada dasarnya penampilan dari luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Orang yang egois hanya menuntut kesempurnaan dari orang lain, namun tidak peka dengan kekurangan diri sendiri. Malam pertama bagi pengantin harusnya bisa menumbuhkan rasa cinta di antara pasangan. Tapi tidak untuk Lydia, gadis yang baru saja dinikahi Raka 24 jam lalu, harus menelan pil pahit dengan sikap suaminya yang cuek dan tak menyentuh sama sekali. Sikap manis dan janji-janji membuat Lydia melambung tinggi. Tapi sikap itu sirna. Raka seakan seperti air yang sudah membeku. Lydia masih mencoba menggoda suaminya dengan rayuan dan belayan yang menggoda. Tapi semua itu percuma. Sikap Raka masih begitu datar. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Sikap aneh Raka yang memilih tidur di lantai daripada tidur di samping istrinya membuat Lydia marah, ngambek, dan dia memutuskan untuk keluar rumah sambil mencari udara segar. Sedangkan Raka sendiri juga sudah tertidur pulas. Cuaca malam itu begitu dingin, gerimis kecil menyelimuti gelapnya malam. Tapi dia tetap duduk di teras rumah, mengingat sikap Raka membuat Lydia betah di luar dan tak ingin kembali ke kamar. Hingga tiba-tiba ada suara kerusak-kerusuk dari samping Lydia. Kebetulan di samping Lydia adalah pagar tanaman yang sudah tinggi-tinggi, hingga membuatnya berpikiran kalau suara itu adalah seekor kucing yang sedang lewat. Dia pun melanjutkan meneguk kopi panasnya dan tak menghiraukan suara tersebut. Angin kencang dan hujan mulai lebat hingga Lydia berencana kembali ke kamar. Baru saja dia beranjak dari kursi, tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari belakang. Tubuh kekar di balik topeng hitam itu membuat Lydia tak bisa berkutik. Dia kemudian diseret menuju kegelapan malam. Tubuh Lydia lemas, tak sadarkan diri karena dia sudah dibius oleh laki-laki bertopeng tersebut. Tubuh seksi, juga baju tidur tipis yang dipakai Lydia membuat air liur laki-laki itu menetes. Di suasana cahaya remang-remang dan rintik hujan, orang itu melancarkan aksinya. Suara azan subuh mulai berkumandang dari kejauhan. Aksi bejat laki-laki itu pun terpaksa dihentikan. Dia pun lari berbirit-birit meninggalkan Lydia yang masih tergolek lemas dengan baju yang masih setengah terbuka. 30 menit kemudian dia tersadar dan masih bingung dengan keadaannya yang berada di belakang rumah. Di sisi lain, Raka mencari istrinya yang dari tadi tak ditemuinya. Dia kemudian mencoba bertanya kepada ibu mertuanya, tapi tetap tak ada jawaban. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Lydia dengan rambut yang acak-acakan,
membuat orang seluruh rumah bertanya-tanya, kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Tapi gelengan kepala Lydia adalah jawabannya, karena dia memang tidak tahu tentang bencana apa yang sedang dia alami. lagi, Mas. Suara itu selalu terngiang di telinga Raka. Lagi-lagi Raka hanya diam kepada istrinya, dan sikap cuek Raka masih tak berubah hingga sampai di bulan kedua pernikahan. Raka sendiri sering keluar malam dan pulang dengan keadaan mabuk. Tak jarang pula Lydia mencium bau parfum wanita di tubuh Raka. Mahlike pernikahan kini ternoda dengan sikap-sikap pasangan yang masih kurang terbuka. Hingga kesabaran Lydia malam itu benar-benar diuji. Dia mendapati suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain. Yang tak lain itu adalah Ita, sahabat Lydia sendiri. Pertengkaran hebat pun terjadi. Lydia tertabrak mobil yang melaju cepat saat berlari meninggalkan Raka. Sedangkan Raka masih tak percaya kalau istrinya sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Lydia kehabisan darah saat dibawa menuju ke rumah sakit. Setelah 40 hari kematian Lydia, Raka menikahi Ita, sahabat Lydia. Arwah Lydia sendiri seolah tak ikhlas dengan keputusan Raka. Apalagi dengan seseorang yang sudah menjadi benalu dalam rumah tangganya. Dan di malam pengantin itu, sosok arwah Lydia mengusik kebahagiaan mereka berdua yang sedang memadu kasih. Angin berembus kencang dari luar jendela hingga membuat kain korden mengibak. Tampak sosok wanita berambut panjang menatap tajam ke arah mereka berdua. Raka ketakutan hingga dia mencoba merendahkan diri untuk menutup rapat korden jendela. Baru saja beranjak dari tempat tidurnya, sosok itu malah semakin dekat hingga tepat di hadapannya. Di sisi lain, Ita juga merasa ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan pada akhirnya dia pun pingsan. Dengan jari-jari yang tajam, arwah Lydia mencoba meraih leher Raka. Matanya melotot dengan lidah yang menjulur panjang. Sosok menyeramkan itu tertawa cekikikan. Di sisi lain, nafas Raka seakan terhenti lantaran cekikannya begitu kuat. Tiba-tiba, Mas, bangun, Mas. terdengar suara istri barunya itu membangunkannya. Untung hanya mimpi. Raka kemudian menghela nafas. Mimpi seram Raka tak hanya dialami 1-2 kali saja. Hingga pada malam 100 hari Lydia, Raka lupa untuk mengadakan acara tahlilan di rumahnya. Dia terlalu asik dengan buayan istri barunya. Apalagi Raka selalu mendengar ucapan itu yang menyatakan kalau Lydia sudah bukan tanggung jawabnya lagi. Dan pada saat Raka selesai mandi, dia mendengar suara isak tangisan. Suara itu begitu ngilu di telinga Raka. Ita yang malam itu tak ada di rumah membuatnya semakin penasaran. Siapa di balik suara tangisan itu? Raka memilih tak menghiraukannya. Dia memilih melanjutkan aktivitasnya. Suara menggema terdengar samar-samar. Seliwet cahaya putih lewat di hadapan Raka. Cahaya itu lalu menghilang, lalu datang lagi dan pergi lagi sebanyak 3 kali. Tiba-tiba buku Yasin yang ada di meja rias tersibak seperti terkena angin. Selang beberapa menit, suara ponsel di saku celananya berbunyi. Dan ternyata ada pesan dari ibunya yang mengingatkan kalau hari ini adalah hari tepat 100 harinya Lydia. Raka diminta untuk mengirim doa untuk mendiang istrinya. Bagaimanapun juga, Lydia pernah mengisi hidupku. Raka pun akhirnya mengambil buku Yasin yang tadinya terbuka dengan sendirinya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Ita belum juga pulang.
Raka membuka mata, masih tanpa istri yang belum dilihatnya dari semalam. Dia mencoba memanggil dan mencari Ita. Tiba-tiba dari jarak pandang 1 meter, dia melihat Ita sedang bicara pada seorang laki-laki sambil memberikan sekepok uang. Raka yang penasaran mencoba menghubungi pembicaraan mereka. 30 menit kemudian, Raka kaget bukan main. Karena setelah mendengar pembicaraan mereka, Raka baru tahu bahwa itulah penyebab keretakan rumah tangganya bersama Lydia. Raka menangis, menyadari kalau dia sudah terkena hasutan dari Ita. Dan cinta buta Ita pada Raka mampu menghalalkan segala cara. Dan yang paling membuat Raka kecewa adalah Ita ternyata menyuruh orang bayaran untuk mencelakai Lydia di malam pertamanya. Ita menyusun rencana begitu rapi, hingga Raka saja tak menyadari akan hasutan tersebut. Tanpa pikir panjang, Raka langsung menalak Ita. Selama ini dia terlalu bodoh dengan percaya pada ucapan buruk Ita tentang mendiang Lydia. Penyesalan memang selalu hadir saat terlambat. Tapi penyesalan bisa ditebus dengan pertobatan. Setelah Raka menceraikan Ita, kini Raka kembali ke kehidupan yang benar. Sholat 5 waktu tak pernah dia tinggalkan. Dan sosok Lydia selalu tersenyum ketika Raka mengirim doa untuknya sehabis sholat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.